Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang keenam yaitu anwa'ul khobar, jenis-jenis khobar. Kemarin kita sudah mempelajari adanya pembagian jumlah atau kalimat di bahasa Indonesia. Ada jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khobar, ada jumlah fi'liyah yang memiliki unsur utama yaitu fi'lun wa fa'il. Atau di bahasa Indonesia subjek dan predikat. Nah, untuk kesempatan kali ini berkaitan dengan pembahasannya berkaitan dengan jumlah ismiyah, yaitu terkait dengan khobar. Sebagaimana disebutkan bahwasanya jumlah ismiyah itu minimal terdiri dari dua unsur, yaitu mubtada dan khobar. Untuk khobar itu sendiri ada beberapa jenis, yaitu ada tiga jenis ya, akan kita sampaikan ya. Anwa'ul khobar, jenis-jenis khobar ada tiga. Apa saja jenis khobar tersebut? Yang pertama ada khobar mufrad, kemudian ada khobar syibhul jumlah, ada khobar jumlah. Kita langsung mulai dari yang pertama. Jenis khobar yang pertama yaitu al-khobar al-mufrad. Apa yang dimaksud dengan khobar mufrad? Mufrad di sini bukan mufrad terkait pembahasan anwa'ul isim min haitsul adad ya, bukan pembahas enggak berkaitan dengan jenis-jenis isim berdasarkan jumlahnya, bukan. Kalau isim berdasarkan jumlahnya ada mufrad, musanna, jamak ya. Nah, di sini itu berkaitan dengan apakah khobarnya itu berupa satu isim saja atau terdiri dari lebih dari satu kata yang itu berupa jumlah atau minimal sibul jumlah atau mirip dengan jumlah. Nah, untuk khobar mufrad sendiri itu adalah khobar yang berupa satu isim atau berupa idofah. Idofah sendiri itu dianggapnya masih satu. Kama fil amsila asabikos. Bagaimana terdapat pada contoh-contoh di atas ya. Kita kembali ke pembahasan ke contoh-contoh yang ada di pembahasan mubtada khobar. Contohnya di sini al-qiraatu mumti'atun. Ini kan satu isim, mumti'atun. Khalidun qawiyun, satu isim ya. Ana thalibun. Tilka sayyaratun. Nah, ini contoh khobar mufrad atau ini baituhu ba'idun. Termasuk ini Umar alladzi yaktubu ar-risalah Umar ya. Ini contoh semuanya contoh yang ada di sini khobarnya khobar mufrad karena terdiri dari satu isim ya, satu kata benda ataupun itofa. Itofa contohnya apa? Misalkan hada kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad ya. Ini adalah kitabnya Muhammad. Kitabu Muhammadin. Ini memang ada dua kata, kitab sama Muhammad. Tapi di sini susunannya itu itofa atau penyandaran ya, penyandaran. Nah, untuk itofa sendiri ini tetap termasuk khobar mufrad karena dianggapnya itu yang dianggap khobar itu cuma kitabnya saja. Adapun Muhammad itu mudhof ilaih ya, mudhof ilaih. Jadi bukan khobarnya terdiri dari dua susunan dua kata tersebut yang berupa sifat jumlah sejenis jumlah ataupun sifat jumlah bukan. Kemudian yang kedua, jenis khobar yang kedua khobar siful jumlah. Bisa dilihat di diagram. Ya, khobar sibul jumlah, ini kesimpulannya ya. Khobar sibul jumlah ini ada dua jenis. Bisa berupa jar wal majrur atau harful jar ya. Bisa berupa harful jar dan isi majrur atau khobar sibul jumlah bisa juga berupa dzaraf dan mudhof ilaihnya. Nah, dzaraf itu keterangan, kata keterangan tempat ataupun kata keterangan waktu ya. Nanti kita lihat di contoh. Nah, dari pengertiannya, al-khobar sibul jumlah. Apa itu khobar sibul jumlah? Yaitu khobar yang terdiri dari jar wal majrur ataupun dzaraf dan mudhof ilaihnya. Wa dzuruf nau'an. Ya, sebelum kita ke contoh, kita ke pengertian dulu. Karena harful jar sudah ada ya di pembahasan anwaul kalimah ada pembahasan huruf. Nah, itu ada harful jar disinggung, bisa dilihat kembali. Nah, kemudian di sini akan disinggung atau dibahas secara singkat apa itu dzaraf. Dzaraf sendiri atau kata keterangan itu ada dua macam. Bisa dzarfu makan, yaitu kata keterangan tempat, ataupun dzarfu zaman, kata keterangan waktu.
Yang termasuk dzarfu makan contohnya amama ya, di depan. Semuanya ini mansub ya. Amama, kholfa, fauqa, tahta, di depan, di belakang, pokok di atas, tahta di bawah, yamina di sebelah kanan, yasaro di sebelah kiri, baina di antara, ma'a bersama. Ini di antara contoh dzarfu makan, yaitu kata keterangan tempat. Dan masih banyak lagi ya yang lain. Ini contoh beberapa contoh saja. Nah, adapun contoh dari dzarfu zaman, kata keterangan waktu, contohnya seperti yauma, hari. Misalkan dhahabtu ila suq yauma ahad ya, yauma pada hari ahad. Yauma syahro bulan, tanah tahun, qabla sebelum, ba'da setelah, sobaha di waktu pagi, naharo di siang hari, masa'a di sore hari, lailata di malam hari. Ini beberapa contoh dari dzarfu zaman, kata keterangan waktu. Nah, sekarang ke contoh susunan mubtada khobar yang mana khobarnya berupa sibul jumlah, yaitu jar majrur ataupun dzaraf. Al khobar al jar wal majrur. Ini contoh dari khobar yang jar dan majrur. Khalidun fil masjidi. Yani ada harful jar, ada isim majrurnya. Khalidun fil masjidi. Ya, fi harful jar ya. Kemudian al masjid disebut dengan isim majrur. Makanya susunan harful jar dan isim setelahnya yang majrur disebut dengan susunan al jar wal majrur. Ya. Al jar wal majrur. Khalidun fil masjidi. Contoh. Khalid ada di dalam masjid. Contoh lain misalkan kita gunakan harful jar min ya. Contohnya al-babu minal khosyabi. Pintunya terbuat dari kayu ya. Atau contoh lain misalkan hadisnya dari Umar ya. Al-hadits an Umar atau al-hadits an Aisyah. Al-hadits an Abdullah bin Umar misalkan ya, itu yang sering kita dapatkan an ya. Ataupun li hadal kitabu li aliyin. Misalkan, kitab ini milik Ali. Hadal baitu lil ustadi. Rumah ini milik ustad misalkan. Nah, pokoknya yang pertama ini khobar jar wal majrur, yaitu khobar yang terdiri dari susunan harful jar plus isim majrurnya. Nah, ini termasuk khobar jenis yang kedua, yaitu khobar sibul jumlah dari jenis jar wal majrur. Kemudian contoh khobar yang berupa dzaraf, ya. Khobar sibul jumlah yang berupa dzaraf. Khalidun amamal masjidi. Ya, amama dzarafnya al masjidi ini isim majrur sebagai mudhof ilaih dari amama ya, mudhof ilaih atau yang kata yang disandarkan kepadanya. Khalid di depan masjid. Khalidun amamal masjidi. Ini sama-sama majrur ya. Setelah harful jar majrur, setelah dzaraf juga majrur. Cuma kalau setelah dzaraf namanya bukan sekedar isim majrur tapi punya nama yaitu mudhof ilaih ya. Karena dzaraf sendiri ini isim, beda sama jar. Kalau ini harful jar ya, harful jar fi. Kalau amama ini bukan harf, bukan huruf, tapi dia termasuk isim. Ya untuk dzaraf sendiri termasuk termasuk isim ya. Jadi dzaraf bukan huruf tapi termasuk isim. Nah, bisa dibedakan ya. Beda dengan jar wal majrur. Ya untuk amama dzaraf termasuk isim bukan harful jar, bukan huruf. Khalidun amamal masjid. Khalid di depan masjid. Contoh lain misalkan Al-kitabu alal maktabi. Kitabnya ada di atas meja. Al-maktabu alal kitabi. Contoh lain misalkan an-na'lu tahtal kursi. An-na'lu tahtal kursi. Sandalnya ada di bawah kursi. Atau yamina misalkan Muhammadun yamina Khalidin. Muhammad ada di sebelah kanan Khalid. Ya. Dan contoh-contoh yang lain. Nah, ini untuk khobar jenis yang kedua yaitu khobar sibul jumlah. Bisa dua bentuk, bisa berupa jar wal majrur ataupun dzaraf dan mudhof ilaihnya. Ini ada tamrin, latihan ya, nanti bisa dikerjakan. Hati khomsah amsilah. Berikan 5 contoh untuk setiap masing-masing khobar jar wal majrur dan khobar dzaraf. Bil jumlah mufidah min indik di dalam jumlah yang mufidah, yang sempurna, yang kalian buat sendiri. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu jenis khobar yang ketiga yaitu al khobar al jumlah.
Jenis yang ketiga itu khobar yang berupa jumlah. Jadi jumlah di dalam jumlah ya. Karena mubtada khobar ini kan susunan jumlah, susunan kalimat. Nah, di sini ya, jenis yang ketiga ini khobarnya juga bentuknya jumlah. Jadi jumlah di dalam jumlah. Jumlah sendiri, sebagaimana kita ketahui, ada dua jenis ya. Kalau nggak jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Begitu juga dengan khobar jumlah. Khobar jumlah bisa berupa khobar jumlah ismiyah, bisa berupa khobar jumlah fi'liyah. Nah, ini bisa dilihat di diagram. Khobar jumlah bisa berupa khobar jumlah fi'liyah, bisa berupa jumlah ismiyah. Secara pengertian, khobar jumlah itu apa? Yaitu an yakuna fi'lan, yaitu khobarnya berupa fi'il. Jadi kalau kita jumpai khobar dari mubtada itu berupa fi'il, walaupun satu kata tapi dia fi'il, maka sudah termasuk khobar jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena likuli fi'lin fa'il. Setiap fi'il itu punya fa'il, punya subjeknya. Walaupun mungkin fa'ilnya bukan berupa isim dohir ya, berarti fi'ilnya domir. Contoh di sini, Khalidun yajlis. Ini kan satu kata. Nah, tapi bukan khobar mufrad ya. Bedakan dengan khobar mufrad. Kalau khobar mufrad tadi berupa satu isim ya. An yakuna khobar isman wahidan berupa satu isim. Kalau khobar jumlah fi'liyah ini satu fi'il bukan isim tapi fi'il. Walaupun satu fi'il sudah dianggap khobar jumlah fi'liyah. Khalidun yajlis. Kenapa di dalam karena di dalam kata yajlis itu mengandung domir huwa ya. Jadi fa'ilnya di sini yajlis. Yajlisu itu susunan fi'il fa'il. Fi'ilnya yajlis, fa'ilnya domir mustatir ya, domir yang tersembunyi yaitu huwa. Contoh lain yang kelihatan berbedanya dengan contoh yang pertama ini. At-talibani yaqra'ani al-kitaba. At-talibani yaqra'ani al-kitaba. Dua siswa itu atau dua santri itu sedang membaca kitab. Nah, bisa dilihat di sini yaqra'ani al-kitaba. Nah, ini susunan jumlah fi'liyah juga. Yaqra'ani ini fi'ilnya yaqra'u, fa'ilnya apa? Fa'ilnya ini alif ya, alif. Ini untuk musana, untuk domir huma. Kan yaqra'u, yaqra'ani. Ya, kalau dua orang. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una. Nah, ini yaqra'ani, huma ya. Huma. Di sini sudah ada fa'ilnya juga, yaitu domir huma. Kemudian di sini kebetulan fi'ilnya ada objeknya, yaitu alkitab yang maf'ul bih. Nanti ada pembahasan maf'ul bih di akhir. Ini contoh yang kedua. At-talibani yaqra'anil kitaba. Dua santri itu sedang membaca kitab. Kemudian dari pengertian yang berikutnya, au yakunu jumlatan ismiyatan. Ya, khobar jumlah selain bentuknya jumlah fi'liyah, bisa juga khobar jumlah itu berupa jumlah ismiyah. Contohnya di sini Khalidun kitabuhu jadidun. Nah, susunan kitabuhu jadidun ini terdiri dari mubtada dan juga khobar. Jadi nanti kalau kita i'rab ya, Khalidun ini mubtada yang pertama ya, mubtada yang pertama, mubtada awal. Nah, kita buhu mubtada asani ya, mubtada yang kedua. Khobar apa? Jadidun khobar dari mubtada asani ya, khobar kedua. Dan susunan kita buhu jadidun ini jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah kita buhu jadidun ini merupakan khobar dari mubtada yang pertama. Khobar awal ya, khobar dari mubtada yang pertama. Ini detailnya nanti kalau kita belajar i'rab. Khalidun kitabuhu jadidun. Khalid kitabnya baru. Bedanya dengan khobar mufrad apa? Kalau khobar mufrad itu langsung menjelaskan mubtada ya. Kalau kalau di sini khobar jumlah ismiyah, khobar yang kedua ini jadid ya kata sifat ini nggak menjelaskan Khalid tapi menjelaskan kitab. Yang baru di sini kan bukan Khalidnya tapi kitabnya ya. Jadi menjelaskan mubtada yang kedua ini. Khalid kitabnya baru. Nah, di antara ciri khobar jumlah ismiyah itu mengandung domir yang nyambung ke mubtada. Yang nyambung ke mubtada ya. Nah, ini di sini contohnya domir huwa ya, hu. Kita buhu. Jadi untuk khobar jumlah ismiyah ini selalu mengandung domir ya mubtada asaninya, mubtada keduanya itu selalu mengandung domir yang menunjuk ke mubtada yang pertama ya. Contohnya di sini Khalidun kita buku jadidun. Nah, bisa dilihat contoh yang kedua at-tullabu kitabuhum. Nah, di sini ada hum ya. Kitab-kitab mereka baru. Nah, di sini juga ada
domir yang kembali atau merujuk ke depan. Atulab kutubuhum jadi datun. Ini contoh yang lain dari khobar jumlah ismiyah, ya. Mengandung domir hum, yang mana domir ini kembali ke mubtada al-awwal. Nah, demikian untuk khobar jumlah fi'liyah dan juga khobar jumlah ismiyah, ya. Pembahasannya singkat, tinggal perlu banyak praktek ya nanti ketika membaca, ketika menulis, nanti lebih sering memperhatikan ya ketika baca Quran juga, insya Allah banyak contoh-contoh dari jenis khobar ini, nanti bisa diperhatikan ketika sambil membaca Al-Quran, sambil melihat, oh ini khobar apa, khobar mufrad, sifat jumlah, atau khobar jumlah gitu ya. Nah, ini untuk latihan terakhir, at-tamrin hati khamsata amsilatin likulin minal khobar al-jumlah al-fi'liyah wal khobar al-jumlah al-ismiyah min indik. Berikan 5 contoh masing-masing untuk setiap khobar jumlah fi'liyah dan juga khobar jumlah ismiyah yang kamu buat sendiri. Bisa juga dari ayat Al-Quran boleh ya. Bisa dibuat sendiri atau boleh nanti kalau nemu dari ayat Al-Quran bisa disebutkan contoh dari khobar jumlah ismiyah maupun khobar jumlah fi'liyah.